Selama ratusan tahun, telah banyak manusia di penjuru dunia mendengar nama Illuminati. Illuminati kerap disangkut pautkan dengan berbagai teori konspirasi tentang kelompok rahasia berpengaruh yang memegang kendali dunia di balik layar. Sejumlah tragedi besar, perang, bencana alam, maupun pemberontakan dalam sejarah dunia juga sering dikaitkan dengan Illuminati. Dewasa ini, konsep Illuminati telah menjadi rahasia umum. Bahkan, mereka yang tidak tahu apa-apa soal teori konspirasi akhirnya mengetahui tentang New World Order, atau istilah lain dari konspirasi pemerintahan global. Dalam polling terakhir menurut media IDN Times, hampir sepertiga masyarakat Amerika percaya bahwa perkumpulan rahasia ini memang ada dan mengendalikan dunia. Data ini sudah cukup untuk membuat para peneliti menggali lebih jauh. Awal pembentukannya dulu, sebenarnya Illuminati adalah sebuah perkumpulan rahasia abad pencerahan yang diisi oleh para pemikir bebas. Banyak yang berpendapat bahwa Illuminati adalah kelompok rahasia yang mencoba meniru pendahulunya, Freemason, di mana Freemason ini sudah lebih dulu terbentuk untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki jiwa free thinker atau pemikir bebas, tidak mau terikat ke dalam pakem agama, dan berusaha untuk berpikir atas dasar rasionalitas dan ilmu pengetahuan ilmiah. Perlu kalian ketahui, organisasi-organisasi rahasia seperti Freemason dan Illuminati banyak muncul di abad pencerahan. Ini adalah suatu masa di sekitar abad ke-18 di Eropa yang diketahui memiliki semangat revisi atas kepercayaan-kepercayaan tradisional dan memisahkan pengaruh-pengaruh keagamaan dari pemerintahan. Ideologi sekularisme menjadi dasar tonggak peradaban maju di Eropa. Tahukah kalian arti dari sekularisme? Yakni adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Bagi pemikir maju di abad pencerahan, sekularisme dianggap sebagai bentuk kemajuan peradaban. Anggota Illuminati melakukan sumpah rahasia dan berikrar untuk mengabdi kepada atasan mereka. Organisasi ini didirikan oleh Adam Weishaupt di tahun 1776 di Ingolstadt, Bavaria, Jerman. Pada perkembangannya, Illuminati akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Bavaria di tahun 1785 karena ideologi kelompok rahasia ini dianggap membahayakan pemerintahan setempat. Kisah penutupan ini bermula ketika rencana revolusi Prancis dimulai. Rencana ini dituliskan oleh salah satu anggota Illuminati, Xavier Schwab, ke dalam sebuah buku dan dikirim oleh kurir dari Frankfurt ke Paris. Namun, si kurir dalam perjalanannya mati tersambar petir, dan buku tersebut kemudian ditemukan oleh polisi, lalu diserahkan kepada otoritas Bavaria. Pemerintahan Bavaria pun ketakutan, dan segera memerintahkan penutupan pondok kebatinan dari Illuminati di Grand Orient. Pemerintahan Bavaria yakin rencana yang ditulis di buku itu adalah ancaman yang sangat nyata dari sebuah kelompok yang berpengaruh, yang akan menggunakan perang dan revolusi untuk mencapai tujuan politik mereka. Setahun setelah penutupan Illuminati, pemerintahan Bavaria menerbitkan detail dari Illuminati dalam dokumen yang berjudul The Original Writings of the Order and Sect of the Illuminati. Mereka mengirimkan dokumen ini kepada semua pemimpin gereja dan pemerintahan di Eropa. Sayangnya, peringatan ini diabaikan oleh mereka. Sampai saat ini, secara resmi Illuminati telah dibubarkan karena dianggap organisasi rahasia yang radikal dan sangat membahayakan pemerintahan. Namun, keluarga dan orang-orang pendiri Illuminati masih eksis sampai sekarang, dan telah banyak penulis barat yang menyatakan dalam buku mereka bahwa walau Illuminati sudah bubar, ideologi mereka masih ada dan hidup sampai sekarang. Henry Mackau sendiri dalam bukunya Illuminati juga menyebutkan bahwa ideologi Illuminati kini telah membajak loji-loji tertinggi dari Freemason. Organisasi-organisasi lain seperti Bohemian Grove, Skull and Bones, Rotary Club, Club of Rome, dan masih banyak lagi diduga beroperasi masih menggunakan ideologi Illuminati. Illuminati bukanlah mitos, walaupun ideologinya tampak seperti bayangan di balik peristiwa-peristiwa besar dunia, namun ternyata telah banyak media-media mainstream di Indonesia yang membahas liputan soal Illuminati, seperti liputan6.com, IDN Times, Republika, dan detik.com. Bagi kalian yang masih belum mengenal Illuminati, inilah fakta-fakta unik tentang Illuminati yang banyak dibicarakan oleh para penyuka sejarah dunia dan penyuka teori konspirasi, seperti yang dilansir dari IDN Times. Yang pertama, Illuminati memiliki ideologi yang kontroversial. Awalnya, di tahun 1776, Illuminati adalah grup dari orang-orang yang berpikiran bebas serta terbuka.
Walaupun saat itu pikiran mereka dianggap radikal, pikiran mereka tidak ada bedanya dengan pandangan liberal di era modern saat ini. Mereka dengan tegas melawan agama dan strukturnya yang terorganisir, kemudian lebih menekankan segala sesuatunya berdasarkan moral. Pandangan radikal mereka termasuk pemakluman dalam bunuh diri dan dukungan untuk aborsi. Tapi ini ditolak keras oleh pemerintah. Illuminati dengan keras menentang monarki di Bavaria. Itulah kenapa mereka secara eksplisit ditutup paksa dan bubar, terlebih setelah rencana revolusi Prancis bocor. 2. Kenaikan tingkat dalam organisasi. Saat awal pendirian, Illuminati memiliki 3 jenis tingkatan untuk anggotanya. Ini sama seperti kita sekolah, ada kelas-kelas atau tingkatannya juga. Bila kita telah lulus dari ujian tingkat pertama, kita diizinkan masuk ke tingkat selanjutnya yang lebih tinggi dan mempelajari ideologi Illuminati yang lebih kompleks. Kelas pertama memiliki 4 tahap, Initiate, Novice, Minerval, dan Illuminatus Minor. Sampai orang tersebut mencapai tahap Minerval, ia tidak diperbolehkan menggunakan hak bersuara atau menghadiri pertemuan Illuminati apapun. Kelas kedua terdiri dari 4 tahap juga, Apprentice, Fellow, Master, dan Illuminatus Major, yang sudah diterapkan di pendahulunya Freemason. Sedangkan kelas ketiga terdiri dari 4 tahap, Pendeta, Pangeran, Magus, dan Raja. Raja ada di puncak organisasi dan mendikte perintah ke semua orang yang berada di bawahnya langsung. Yang ketiga, Illuminati telah banyak membuat pemerintah dunia takut. Sejak bocornya rencana Illuminati untuk menggulingkan pemerintahan Prancis lewat revolusi Prancis, banyak pemimpin Eropa menjadi ketakutan dengan Illuminati. Ketakutan ini semakin bertambah dengan beredarnya 2 buah buku berjudul Memoirs Illustrating the History of Jacobinism oleh Augustin Barruel dan Proof of a Conspiracy oleh John Robinson. Buku ini membuat banyak pemimpin Eropa menakuti seorang penguasa rahasia di balik layar. Ketakutan ini termanifestasi ke revolusi para pekerja di tahun 1848. Akhirnya, banyak negara yang membangun ulang monarki mereka dan mencegah siapapun yang berusaha melawan atau memberontak. Bahkan, mereka yang terlihat berhubungan atau menekan kelas pekerja akan dibunuh. 4. Konspirasi Illuminati di balik peristiwa politik besar di dunia. Asal mula konspirasi Illuminati memang ada di akhir tahun 1700-an, tapi mereka selalu muncul hampir di setiap kejadian besar di dunia. Selama dan setelah Perang Dunia Kedua, banyak konspirasi dunia muncul melingkupi pendirian World Bank, IMF, PBB, Bank for International Settlements, dunia hiburan, dan peristiwa politik dunia yang seakan-akan berada di pundak Illuminati. Dan sebenarnya memang banyak catatan sejarah yang menyatakan bahwa ada orang-orang Illuminati yang menggerakkan terjadinya hal-hal seperti yang tersebut di atas. Zionisme pun banyak dikaitkan sebagai hasil bentukan orang-orang di dalam Illuminati yang tengah merancang terbentuknya negara Yahudi sebagai ibu kota pemerintahan dunia dalam New World Order. Segala sesuatu, mulai dari antisemitisme hingga komunisme, memiliki dasar ide bahwa mereka diminta untuk bekerja memanipulasi dunia dengan pengontrolan Illuminati di baliknya. Banyak grup dibentuk untuk melawan Illuminati atau apapun yang sedang mengontrol dunia. Kelima, ritual satanisme dalam organisasi Illuminati. Banyak orang percaya bahwa Illuminati menjalani ritual pemujaan setan untuk bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Apakah kamu percaya? Tapi jangan lupa, Illuminati berdiri karena tidak sejalan dengan ideologi agama apapun, bahkan menentang pencampuran agama dalam kehidupan manusia. Cukup bisa dimengerti sih kenapa satanisme dan Illuminati dikait-kaitkan, karena Illuminati memang menentang keras Katolik sebagai sistem kepercayaan yang kuat di Eropa saat itu. Walaupun sosok-sosok sukses terikat dengan organisasi ini melalui rumor dan spekulasi, terlepas benar atau tidak, bukan berarti mereka menjual jiwa mereka untuk setan demi uang dan kekuasaan. Memang Illuminati bertanggung jawab terhadap banyak tuduhan ke mereka, yang lebih seperti tindakan setan, namun bukan berarti mereka harus memuja setan untuk melakukannya. 6. Illuminati ada di balik pembunuhan John F. Kennedy. Siapa yang tidak kenal John F. Kennedy? Presiden Amerika yang cukup kontroversial karena kebijakannya banyak melawan rencana bisnis dan politik para elit global. Mulai dari menandatangani undang-undang untuk tidak menerbitkan dolar lagi melalui Federal Reserve, membantu Presiden Soekarno untuk membebaskan Papua Barat dari cengkraman Belanda, hingga tidak menyetujui Israel untuk menjadi negara nuklir.
Dan yang paling mengejutkan, sebelum John F. Kennedy terbunuh, ia masih sempat berpidato membahas soal Illuminati. Ia menyebutkan keberadaan organisasi rahasia di Amerika dan usaha mereka untuk bersembunyi dan memanipulasi manusia. Pidato ini direferensikan hampir di semua video konspirasi Illuminati dan bisa menjadi salah satu bukti meyakinkan terhadap keberadaan mereka. Yang ketujuh, Illuminati adalah penguasa dunia. Illuminati dalam literasi modernnya terlihat sebagai sosok misterius bagi mereka yang percaya terhadap keberadaannya. Mereka yang percaya bahwa ada organisasi bayangan yang mengendalikan masyarakat itu memahami bahwa hampir tidak ada satupun di dunia ini yang tidak dikontrol oleh Illuminati. Semua mulai dari politik, seni dan hiburan dianggap dikuasai oleh Illuminati. Bagi yang tidak percaya, hanya akan asal dilewati dan disebarkan ke yang lainnya yang mungkin akan percaya tanpa ada perdebatan. Mereka yang mempercayainya berpahaman bahwa Illuminati mengontrol segalanya secara virtual. Mereka mengontrol bagaimana kita mendapatkan informasi dan informasi itu sendiri, sampai ke siapa yang menjadi terkenal dan meninggal dalam kecelakaan tragis. Mereka mengetahui dan terlibat dalam segala sesuatu. Beberapa pemikir kritis dalam dunia konspirasi itu memiliki pemahaman bahwa tidak semua teori konspirasi dibentuk secara sebanding. Teori ini masuk akal, seperti mereka yang percaya bahwa bumi itu datar tidak akan dengan mudah berpemahaman sama dengan grup yang berpikir bahwa pembunuhan John F. Kennedy itu mencurigakan. Ada dari mereka yang percaya dengan Illuminati akhirnya menyebarkan informasi ke publik secara berlebihan dan dibuat-buat. Ada yang mengatakan bahwa Illuminati menggunakan alat-alat tertentu untuk membuat keberadaan mereka tersembunyi. Ada yang bahkan terlalu berlebihan mengatakan bahwa anggota Illuminati, sosok seperti Jay-Z atau anggota terkenal lainnya, memperkosa secara ritual dan mengorbankan manusia lain pada setan. Teori-teori berlebihan seperti ini yang membuat kebanyakan orang berpikir bahwa Illuminati itu cuma mitos konspirasi. Kedelapan, Illuminati ada di balik terorisme global. Serangan terbesar yang berhubungan dengan Illuminati adalah serangan teroris 9/11 di gedung WTC. Banyak talk show Amerika, salah satunya yang dibintangi oleh Alex Jones, bahkan percaya bahwa pembunuhan massal Sandy Hook adalah serangan palsu dan para orang tua korban adalah aktor pergerakan yang dibayar sebagai orang tua anak-anak tersebut. Alasan Illuminati atau apapun nama organisasi bayangan ini dalam melakukan serangan WTC yang sering terdengar adalah untuk mengatur ulang hukum dan aturan mengenai senjata api. Teori serupa juga diketahui terjadi di balik pengeboman maraton di Boston. Selain itu, beredar teori lain yang menyebutkan bahwa serangan 9/11 adalah bagian dari perang terhadap teror atau War of Terror yang memiliki tujuan untuk mendiskreditkan Islam sebagai agama terorisme dan membuat Islam dibenci umat manusia di seluruh dunia. Sehingga agama Islam banyak ditinggalkan pemeluknya. Ini tentunya masih sejalan dengan ideologi Illuminati sendiri, di mana Illuminati menentang semua agama. Dalam buku Illuminati karya Henry Mackau, berkali-kali disebutkan bahwa Illuminati sudah berhasil membuat agama Kristen menjadi kacau dan ditinggalkan banyak pemeluknya. Tapi untuk Islam, belum banyak ditinggal oleh pemeluknya. Karena itu, Islam menjadi target perusakan selanjutnya setelah Kristen, sebagai agama yang paling banyak dipeluk manusia di dunia nomor 2 setelah Kristen. Mengapa Illuminati membenci agama? Karena banyak ajaran agama yang bertentangan dengan ideologi mereka. Bila agama masih menjadi panutan masyarakat, mereka khawatir suatu saat akan muncul kelompok besar manusia yang kembali menentang dan memusnahkan mereka karena tidak sejalan dengan aturan agama. Salah satu kesuksesan Illuminati dalam mengontrol dunia adalah terciptanya sistem kapitalisme global dan terseretnya setiap negara ke dalam sistem hutang riba yang menguntungkan mereka. Ini jelas saja ditentang oleh ajaran agama manapun, karena merugikan masyarakat lapisan bawah. Bila masih banyak manusia yang beragama, maka manusia akan sadar tentang sistem perekonomian penuh riba dan kecurangan yang telah mereka ciptakan, dan tak menutup kemungkinan mereka justru ditentang dan kembali dimusnahkan oleh manusia-manusia beragama. Karena itu, agama harus dilenyapkan di dunia. Yang kesembilan, Illuminati menciptakan ketakutan sebagai bentuk kontrol. Semua teori konspirasi yang sukses harus bisa menjelaskan kenapa, atau mereka tidak akan bisa berdiri kokoh dalam menanamkan pemahamannya. Tujuan Illuminati merencanakan semua serangan itu sebenarnya sederhana,
yakni menciptakan budaya ketakutan di mana masyarakat melepaskan haknya demi lingkungan yang lebih aman dan stabil. Dalam teorinya, Illuminati ingin mengeratkan cengkraman mereka pada dunia. Mereka ingin bisa lebih mudah mengontrol publik dan mengawasinya dalam waktu 24 jam selama 7 hari non-stop. Meskipun begitu, masalah mereka adalah mereka harus membiarkan publik memilih penampilan pengawas mereka. Perkembangan pengawasan ini harus diminta oleh publik Amerika langsung, bukan dipaksa. Selama publik percaya bahwa mereka tidak dimanipulasi dan dengan bebas memilih pengawasan dan pengamanan yang meningkat, Illuminati dapat memusatkan pengendalian tanpa ada yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. 10. Illuminati telah banyak digambarkan dalam budaya pop. Ada banyak sekali contoh penggambaran Illuminati dalam budaya pop belakangan ini. Banyak penggambaran Illuminati dikaitkan kembali ke atribut Mesir kuno, yang menyebabkan banyak seniman dalam pandangan pemerhati teori konspirasi mendapatkan banyak sekali kritik bertubi-tubi. Jika melihat dari logikanya, agak aneh jika organisasi rahasia menguak rahasia mereka sendiri ke publik. Beberapa percaya bahwa ini adalah taktik bersembunyi yang cerdas oleh kelompok ini. Dengan demikian akan banyak orang yang berpikir, jika ini beneran kelompok rahasia yang berbahaya, kenapa atribut mereka justru diperkenalkan ke publik lewat film dan lagu? Ini jadi bukti bahwa Illuminati hanya karangan konspirasi belaka. Beberapa orang yang dicurigai sebagai perwakilan Illuminati di dunia hiburan adalah Jay-Z, Katy Perry, dan Madonna. Jay-Z sendiri sering justru menggoda para fansnya tentang tuduhan ini, tapi Katy Perry dalam video Dark Horse dianggap sebagai konfirmasi keterlibatan dirinya dalam Illuminati. Alex Jones mengatakan bahwa pertunjukan Super Bowl Madonna adalah salah satu ritual Illuminati. Pada dasarnya, semua yang berhubungan dengan mata satu akan dihubung-hubungkan dengan Illuminati bagi yang menontonnya. 11. Pembunuhan selebriti atau tokoh penting dan pengkloningan. Karena Illuminati dipercaya memiliki jangkauan dan kekuatan yang luar biasa, banyak orang percaya bahwa sosok terkenal bahkan ketakutan untuk menentang mereka. Siapapun yang berada di posisi kuat, mereka yang percaya dengan teori ini meyakini bahwa mereka akan dibunuh atau diasingkan jika mereka menentang pemerintah bayangan ini. Banyak orang percaya bahwa beberapa selebriti sudah menentang mereka, dan akhirnya mereka mati mengenaskan. Beberapa kematian terkenal yang dihubungkan dengan Illuminati antara lain adalah Avicii, Heath Ledger, Tupac, Michael Jackson, dan Whitney Houston. Whitney Houston bahkan sempat dikabarkan harus melakukan pengorbanan demi lahirnya Blue Ivy Carter atau anak pertama dari Jay-Z dan Beyoncé. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Illuminati sudah bisa melakukan cloning atau pengembaraan yang akan menukar keberadaan selebriti dengan cloning mereka bagi selebriti yang menentang mereka. Video yang merekam Beyoncé terlihat mabuk parah di sebuah permainan baseball sering digunakan sebagai bukti untuk pemahaman ini. Dan inilah sederet fakta-fakta unik dari Illuminati. Bagi kita yang tinggal di Indonesia, cerita tentang Illuminati jarang sekali dibahas, baik dalam cerita sehari-hari, sejarah, maupun dalam kisah agama sekalipun. Dan banyak dari kita yang masih menganggap cerita Illuminati hanyalah sebatas dongeng yang belum pasti kebenarannya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu percaya dengan keberadaan Illuminati? Berikut agenda-agenda rahasia mereka untuk menjadikan dunia ini dalam satu pemerintahan global yang bernama New World Order. By the way, banyak juga yang mengaitkan Illuminati adalah pengantar untuk kedatangan Grandmaster mereka yang sesungguhnya. Di Kristen, Grandmaster ini disebut The Antichrist. Di Islam, disebut Dajjal, si juru selamat palsu. Semula saya menepis hubungan Illuminati dengan kedatangan Dajjal atau Antichrist ini. Tapi setelah saya membaca buku Henry Makohl lebih lanjut, ternyata di situ tertulis cuplikan wawancara dengan seorang pembelot Illuminati yang blak-blakan membeberkan setiap rencana rahasia dan tujuan utama Illuminati. Dan ya, garis besarnya memang ke arah Dajjal atau Antichrist. Ada yang tertarik untuk saya buatkan video cuplikan wawancaranya? Coba tuliskan di kolom komentar ya.